Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya Effendi dan saya Prasna Dewi Meti. Kami akan memimpin puja bakti di pagi hari ini. Puja bakti di pagi hari ini akan dilaksanakan dengan pembacaan parita-parita suci dalam bahasa Pali. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai puja bakti hari ini. Umat dipersilakan berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Yata pendupaan. Dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma dan Sangga, aku bersujud. Arahang
Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Namo Sanghaya. Umat dipersilakan duduk dan bersikap anjali. Wandana. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisattva Maha Satwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutyampin Buddhang saranang gacchami.
Tutyampi dhammang saranang gacchami. Tutyampi sanghang saranang gacchami. Tatyampi buddhang saranang gacchami. Tatyampi dhammang saranang gacchami. Tatyampi sanghang saranang gacchami. Pancasila. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipata Veramani Sikapadang samadhyami. Adinadana Veramani Sikapadang samadhyami. Kamesu micacara Veramani Sikapadang samadhyami. Musawada Veramani Sikapadang samadhyami. Surameraya Ajapamadhatana Veramani Sikapadang samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Demikian sesungguhnya Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tingkah lakunya, sempurna menempuh jalan, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, Buddha yang bangun, junjungan yang dimuliakan. Dharma telah dibabarkan sempurna oleh Bhagawa, berada sangat dekat, tidak dibatasi oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke arah pembebasan, dapat diselami oleh orang-orang bijaksana dalam batin masing-masing. Sangga siswa Bhagawa berperilaku baik, Sangga siswa Bhagawa berperilaku lurus, Sangga siswa Bhagawa berperilaku benar, Sangga siswa Bhagawa berperilaku patut. Mereka 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Bhagawa, patut dimuliakan dan menerima persembahan, patut disambut dengan ramah, patut menerima pembelian, patut dihormati,
lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vijacarana sampanno sugatto lokawidu anutaro purisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddho bhagawati swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacetan veditabo vinyuhiti supatipanom bhagavato sawaka sangho ujupatipanom bhagavato sawaka sangho nayapatipano bhagavato sawaka sangho samicipatipano bhagavato sawaka sangho yadidang catari purisa yugani ata purisa Pugala esa bhagavato sawaka sangho pahuneyo dakineyo anjalikaraneyo anutarang lokyaketang lokasati. Samadhi. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak, namun rileks dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil, dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak.
Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk. Nafas keluar. Bernafas masuk. Saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar. Saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk. Mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan.
Merasakan sukacita, masih hidup. Saya bernafas masuk. Merasakan bahagia. Saya bernafas keluar. Merasakan sukacita. Merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata. Bungkuk hormat. Dhammadesana. Anggota Sangga akan memasuki ruangan. Umat dipersilakan berdiri, saling berhadapan dan bersikap anjali. Umat dipersilakan duduk kembali. Aradhana Dhammadesana. Marilah kita memohon tuntunan Dharma kepada Bante Yanagupta Sthavira. Brahmacaloka
Patisahampati Katanjalian Diwara Ayacata Santi Dhammasa Raja Kajatyita Desetu Dhamma Anukapimam Pajan. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya memohon. Ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di matanya. Ajarkanlah Dharma demi kasih sayang kepada mereka. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sarve Bodhisattvaya Maha Sattwaya. Ibu, Bapak, dan sahabat-sahabat semua, selamat pagi. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat tahun baru, ya. Semoga semua sehat, ya. Kalau nggak sehat nggak boleh datang kan ya, masih peraturannya ya. Tapi ini walaupun kata pemerintah udah boleh buka masker, ini masih patuh semua ya. Ya, saling menjaga ya. Kita telah memasuki tahun baru ya, kalender baru lah ya, tahun 2023. Ini adalah, tadi saya baru ingat, ini adalah kayaknya adalah pertama kali saya ceramah setelah kebaktian offline ya di Serpong. Dan kayaknya saya udah lama sekali berarti ya, dari sebelum pandemi ya, ada 3 tahun ya baru pertama kali sharing di kebaktian umum ya. Kalau sharing di komunitas Chan sempat hampir sebulan sekali, setiap bulan saya kesini. Tapi kebaktian umum baru terjadwal ya hari ini. Ya, senang bertemu dengan Anda semua ya di tahun yang baru ini ya. Kita telah hampir melewati pandemi ya. Kita bersyukur bahwa ya, kita dapat melewati ini dengan baik ya. Semoga keadaan menjadi semakin baik. Tahun baru selalu diidentikan dengan semangat yang baru ya. Dan Januari ini kita merayakan 2 tahun baru ya sekaligus ya. Tahun baru Masehi ya, tahun baru Masehi, tahun dari kalender Gregorian ya, baru kita rayakan beberapa 8 hari yang lalu. Nanti 14 hari lagi ya, 2 minggu lagi kita merayakan tahun baru Imlek. Jadi waktu kemarin sama Mega yang bertugas di sini, WA saya nanya tema ya, temanya apa ya? Nah, terus lihat-lihat dekorasi Imlek di wihara ya, ada tulisan hoki ya. Imlek kan banyak orang Tionghoa ini yang tempel merah-merah, semua tulisannya ada hoki ya. Ya. Nah, jadi saya kasih tema keberuntungan, berkah ya. Nah, hoki bisa diterjemah sebagai keberuntungan, bisa diterjemah sebagai berkah ya. Berkah, semua orang mendapatkan berkah ya. Mendapatkan berkah ya, pengen berkah, mau berkah kebajikan ya, mau karma baik ya, pengen dapat berkah ya. Maka itu ada, kalau ada dibagi dulu, kalau acara-acara dibagi makanan dari wihara ya, katanya pulang ya bawa hoki capengan ya, bawa makanan, bawa teh. Nanti kalau mau Imlek semua tulis Shundien ya, tulis Puzi ya, semua pengen mendapatkan hoki ya, pengen mendapatkan berkah. Sampai kalau kebaktian hari besar ya, kalau air blessing ya, semua pengen dapat blessing, kalau itu dapat. Kita kebanyakan mengejar blessing ya, dari banyak orang yang belum memahami mengejar blessing dari luar ya. Seolah
dengan dipercikin air mendapatkan sesuatu ya, nah, dapat blessing, ya itu suatu blessing, suatu berkah. Bahkan kemarin dulu saya pernah lihat ada orang yang air yang jatuh di tanah pun diambil ditempelkan ke badan ya, sayang ya, karena berkahnya jangan dibuang-buang ya. Tetapi sesungguhnya berkah itu apa? Ya, hoki itu apa? Sesungguhnya hoki dan berkah itu ada dalam diri kita ya. Sesungguhnya semua kita ini penuh dengan berkah. Cuma apakah kita menyadarinya? Nah, jadi hari ini saya ingin berbagi satu nasihat dari mendiang guru saya ya, dari Taiwan ya, Master Seng Yen. Beliau menyebutkan kita harus memiliki dalam menghargai berkah, melihat berkah ini kita harus memiliki 4 prinsip ya. Sifu, ya, Sifu, Sifu, Peifu, Zhongfu. Sifu mengetahui dan menyadari bahwa sesungguhnya kita ini penuh dengan berkah. Kan Buddha mengatakan terlahir sebagai manusia saja itu juga sudah suatu kebajikan yang luar biasa ya. Untuk kita semua minimal kita terlahir sebagai manusia ini sudah penuh dengan berkah. Ya. Tapi kan karena tabungan karma kita beda-beda ya. Jadi ada yang terlahir dalam kondisi yang lebih baik, ada yang terlahir dalam kondisi yang biasa-biasa aja, ada yang terlahir dalam kondisi yang tidak begitu baik. Tapi terlahir sebagai manusia udah suatu berkah. Ya. Apalagi kita ini semua yang duduk di sini setidaknya terlahir dalam kondisi manusia yang sehat ya, secara fisik dan psikis ya, tidak banyak hambatan ya, sehingga Anda dapat setidaknya Anda dapat duduk di sini mendengarkan dharma, masih punya waktu untuk kebaktian ya. Anda tidak perlu sebagian besar Anda di sini dalam kondisi yang nggak perlu memikirkan nanti siang saya nggak punya uang buat makan ya. Setidaknya di wihara disiapin makan ya. Tapi kan Anda juga nggak perlu khawatirkan ya mau makan apa ya. Yang Anda khawatirkan mungkin mau makan di mana ya. Anda pusingkan mau makan di mana gitu ya. Tapi Anda nggak perlu ya ke ATM rekeningnya 0 gitu ya. Kan tidak gitu ya. Tapi nolnya banyak gitu ya setidaknya ya. Jadi ini adalah suatu berkah gitu ya. Kemarin di komunitas saya mengatakan setidaknya kita harus bersyukur ya, kita tidak memiliki 8 hambatan yang disebut oleh Buddha. Tidak berada dalam kondisi 8 hambatan untuk kita bisa menjadi manusia yang setidaknya kita mengenal bisa belajar dharma di sini. Ya. Ke-8 hambatan ini 3 yang pertama adalah setidaknya Anda tidak terlahir di alam rendah kan? 3 alam rendah, tidak terlahir di alam neraka, tidak terlahir di alam binatang, tidak terlahir di alam peta ya. Kalau terlahir di situ sangat kesulitan Anda untuk mendengar dharma ya. Kita bersyukur. Dan sebenarnya dengan bersyukur bahwa kita terlahir manusia, kita bisa tidak sulit ya. Orang mengatakan dengan di sutra dikatakan sangat sulit terlahir sebagai manusia. Tetapi sebenarnya tidak sulit untuk mempertahankan kelahiran sebagai manusia. Ya, tidak sulit. Yang minimal yang hadir di sini, saya yakin Anda tidak akan sulit mempertahankan kondisi ini ya. Nah, kelahiran mendatang tetap jadi manusia atau terlahir di surga, gitu kan? Nah, Anda tahu berbuat kebaikan, Anda tahu mendengarkan dharma, mau melatih sila. Ya. Nah, terus kita juga tidak sedang berada di alam surga yang usianya panjang, terutama alam jannah. Ya. Nah, Buddha mengatakan yang berbeda dengan agama lain mungkin ya. Buddha mengatakan Sencang Sentien terlahir di alam surga yang usianya sangat panjang juga suatu hambatan. Karena di sana hanya menerima ya, terutama mereka yang berada dalam surga-surga Brahma, surga-surga jannah, hanya menikmati titik kebahagiaan dari samadhi, bisa berkalpa-kalpa di sana, tidak memiliki kesempatan bertemu dengan Buddha. Di dunia ini Buddha sudah muncul berapa kali,
masih samadhi, masih menikmati kebahagiaan, masih bermain-main di sana. Maka itu kalau Anda pernah membaca ya riwayat Buddha, ketika Alarakalama melihat bayi Siddhartha, dia berbahagia Buddha muncul di dunia ini. Setelah itu dia nangis kan ya, katakan. Kenapa dia nangis? Karena setelah ini dia tahu karmanya sebagai manusia sudah habis, dia harus terlahir di alam arupa Brahma. Ya. Di sana dia hanya dalam kondisi samadhi, ya. Nggak akan mungkin, ya. Mungkin nanti Bodhisattva Ajita menjadi Buddha Maitreya, dia masih ada di sana, belum selesai. Nah, kalau Anda yang suka Liamping, Pai Qianfo, ya, Asian Qianfo, 1000 Buddha seluruhnya udah muncul, ya dia masih di sana. Ya, masih belum kesempatan, karena ketika maka itu di dalam sutra dikatakan ketika orang terlahir di alam surga yang usia panjang, hanya menikmati karma, ya, menikmati karma baiknya, menikmati hasil. Setelah itu ya jatuh lagi, ya bisa ada yang langsung jatuh ke alam rendah ketika tergantung karma yang lain yang berbuah, ya. Nah, oleh karena itu kita mengakumulasi kebajikan, ya. Hambatan yang lain ya setidaknya kita terlahir di tempat di mana kita bisa belajar Buddha. Kita walaupun tidak terlahir di masa Buddha masih hidup, tapi kita terlahir di kondisi di mana kita masih bisa belajar agama Buddha, belajar Buddha Dharma, ya. Nah, memiliki akses, memiliki kondisi yang bisa kita belajar Dharma. Kemudian kita juga terlahir dalam kondisi fisik dan psikis yang sehat, ya. Nah, tidak memiliki cacat mental maupun cacat fisik yang menghambat kita untuk praktek dan belajar Dharma. Nah, kita juga tidak terlahir di kondisi yang di mana ajaran Buddha sudah berakhir, ya, atau ajaran Buddha belum muncul. Ya, kalau kita lahir di ajaran Buddha belum muncul, kita tidak berkesempatan, ya, mempelajari. Kalau ajaran Buddha sudah musnah atau agama Buddha sudah musnah, ya, ajaran harus membedakan antara Buddha Dharma, ajaran Buddha sama agama Buddha. Ya, jangan bingung, ya. Buddha Dharma itu abadi, tidak akan musnah, tidak kan dikatakan tidak luput oleh waktu, ya. Itu Buddha Dharma, itu Dharma. Tapi ajaran Buddha dan agama Buddha ini berbentuk, akan hilang. Nah, kalau Anda sudah tidak ada yang baca parita, sudah tidak ada yang mempraktekkan ajaran Buddha, tidak mempraktekkan meditasi, ya ajaran Buddha akan musnah. Ya, sesuai dengan prinsip hukum Dharma, sabe sangkara nica, semua yang berkondisi tidak akan kekal. Agama Buddha juga demikian, ya, ada expired date-nya, ya. Nah, kalau Buddha Dharma nggak ada expired date-nya, ya. Nah, oleh karena itu kita menggunakan ajaran Buddha, menggunakan agama Buddha untuk melihat ke Dharma. Ya, itulah yang Buddha ajarkan. Yang Buddha lihat di bawah pohon Bodhi adalah Dharma. Nah, lalu Buddha mengajarkan kita untuk melihat Dharma. Kita menggunakan agama Buddha, menggunakan ajaran Buddha. Ya. Nah, ajaran Buddha relatif sama di semua zaman, ya. Tetapi agama Buddha bisa berbeda, ya. Maka itu ada di Indonesia, ya, cara baca paritanya beda, ya. Ada yang dari Tiongkok, ya, menggunakan bahasa Tiongkok. Tapi kan cuma itu seperti jari menunjuk ke bulan yang sama, ya. Nah, jadi kita bersyukur bahwa kita berada dalam kondisi yang baik, ya. Kita tidak memiliki banyak hambatan untuk belajar Dharma, ya. Nah, dan kondisi Anda, ya, juga berada dalam kondisi yang relatif, kita berada dalam negara yang kondisi yang relatif aman, ya. Secara perekonomian juga relatif bagus, ya. Walaupun kadang-kadang susah, ya, kadang-kadang agak seret dikit, ya. Tapi kadang-kadang dalam kondisi yang lebih beruntung, ya nggak apa-apa. Ini ada kondisi yang kita jalani. Inilah kehidupan. Tapi secara overall kita harus bersyukur kita berada dalam kondisi yang penuh dengan berkah. Nah, ketika kita tahu, ya, Sifu mengetahui itu, ya, kita baru bisa, ya, merasakan, oh saya ternyata penuh dengan berkah. Kita terus mengejar, tapi sebenarnya kita
sudah penuh dengan berkat. Karena itu kita harus sifu, menghargai, ya, menghargai bahwa diri kita penuh dengan berkat. Kita memiliki karma yang cukup baik. Kita memiliki kanan, ya, bersyukur bahwa karena itu rasa syukur akan muncul. Ketika kita tahu bahwa kita dalam kondisi yang baik, kita memiliki rasa syukur. Kita bisa berbagi dengan orang lain. Kita tidak menyia-nyiakan berkah ini. Ya. Banyak kondisi ketika kita hidup dalam kondisi yang baik, kita lupa, ya, kita menyia-nyiakan. Ya. Di sini dari berbagai generasi ada di sini, ya. Orang yang lebih tua yang pernah mengalami generasi tahun 50-an, 60-an, ya, mungkin lebih bisa merasakan bahwa misalnya pada masa itu makan pun susah, gitu ya. Menghargai makanan. Ya. Nah, pada masa itu kebanyakan yang generasi lebih tua, kita bisa merasakan orang tua pada masa itu mendidik bahwa makanan harus habis, gitu ya. Menghargai makanan. Nggak boleh buang-buang makanan. Nah, ini adalah suatu cara orang, terutama dalam kebudayaan orang Tionghoa, ya, bagaimana kita menghargai berkah ini. Makanan ini tidak susah, tidak mudah didapat. Zaman dulu orang susah mendapatkan makanan, sehingga tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Ya, apakah nilai-nilai baik ini juga Anda berikan kepada anak-anak Anda, ya, cucu-cucu Anda? Dan apa yang kita praktekkan juga ketika misalnya kita makan di luar, ke restoran, ya, pesan banyak terus nggak dihabiskan, dibuang. Ya. Di rumah juga, ya, bagaimana kita nilai-nilai ini harus dulu di Tiongkok, setelah di Cina, ya, yang pernah ke Cina, setelah mulai makmur, ya, kalau makan dengan orang Cina itu, ya, mereka tuh pesan makanan banyak sekali kalau menjamu tamu. Ya. Dulu kita pernah ke Cina, ada umat yang berdana makanan, kita habisin kan, karena kita didik makanan harus dihabisin. Nah, dia lihat habis, dia pesan lagi, ya, suhunya nggak cukup nih, ya. Ternyata budaya mereka kalau menjamu tamu harus habis. Ya, itu sampai pemerintah di sana, kalau Anda nonton di TV atau di channel TikTok atau YouTube sana, sampai dibikin kampanye, ya, untuk harus menghabiskan makanan. Karena sudah demikian borosnya, ya. Makan satu meja, kalau di sini lauknya 10, dia 24, gitu ya. Nah, ya, menunjukkan bahwa, ya, sekarang kita udah nggak susah, ya. Ngapain tuh hidup prihatin, ya. Nah, ini suatu hal yang salah, ya. Nah, ini kita malah menyia-nyiakan berkat kita. Ya, dulu kalau di wihara-wihara di Tiongkok dan Taiwan, ya, masih seperti itu, ya. Kalau dikasih ambil makanan yang nggak habis, ya, siap-siap ditegur, ya. Nah, ini merupakan suatu kewajiban, ya, begitu. Nah, bukan hanya soal makanan dan lain kebutuhan lain, ya. Nah, Sifu juga mengatakan kita sebenarnya yang kita butuhkan itu tidak banyak, tapi yang kita inginkan itu banyak. Apalagi dengan gembar-gembornya sekarang, ya, media, ya. Anda buka Instagram, sebentar-sebentar ada iklan, ya. Nah, buka TikTok, ya, orang jualan live, ya. Nah, terpengaruh ini 12 ya. Apa? Baru lewat, ya, diskon, ya. Sebenarnya setiap tanggal berulang diskon, ya. Nah, yang kemarin 1/1 nggak ada diskon, ya. 2/2 nanti diskon, ya. Nggak tahu bulan apa. 88 diskon, ya. Nah, kejar diskon, ya. Jadi sebentar lagi besok Shopee kiriman, ya, datang. Sekali dibuka nggak banyak yang dibuang-buang kan, ya, belum tentu sesuai harapan. Ada teman bilang kita tuh sering lapar mata, gitu ya. Nah,
Dulu kalau lapar mata paling hindari ke mall ya, Anda bisa hemat. Sekarang nggak usah ke mall, dari HP aja udah gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita ah, benar-benar bersyukur ya, cukup bersyukur dengan apa yang kita miliki, cukup dengannya. Sehingga kita tidak memboros-boroskan resources ya. Ya, mungkin Anda mampu, tapi resources itu kan sebenarnya milik bersama. Ketika kita terlalu mengeksploitasi resources ini, sebenarnya kita sedang mengkonsumsi yang merupakan hak dari anak cucu Anda. Maka itu dulu ada iklan layanan masyarakat kan sebenarnya sejak gen, eh, habis Perang Dunia Kedua, Revolusi Industri, terutama setelah tahun 70-an 80, masyarakat semakin makmur. Nah, generasi-generasi kita sebenarnya sedang mengkonsumsi secara, mengeksploitasi secara besar-besaran semua resources di bumi ini. Mengkonsumsi secara besar-besaran, bahkan konsumsi beberapa puluh tahun ini mungkin melebihi beberapa ribu tahun ke belakang. Jumlah manusia semakin banyak, konsumsi semakin besar. Belasan tahun lalu, waktu saya belum menjadi monastik, waktu saya kerja di Singapura, ada satu ulasan, waktu itu hari lingkungan hidup ya, The Stride Time, koran di Singapura mengulas, uh, uh, ini sangat menyentuh buat saya di sana, bahwa kalau kita tidak merubah gaya hidup kita, ini sekarang dalam 50 tahun ke depan di lautan sudah tidak ada ikan lagi. Ada orang cara mengeksploitasi penangkapan ikan besar-besaran, ya. Ya. Yang paling ngeri kan ke, ke, ke keserakahan manusia kan ya. Ikan paus hidup baik-baik di laut ya, yang makanan di darat nggak cukup, cari yang makanan-makanan eksotik, terutama orang Tionghoa lah ya. Orang Cina itu kan ya, semua yang terbang semua bisa dimakan ya, kecuali pesawat, itu pun karena keras ya. Ya. Semua yang di daratan boleh yang berkaki 4 boleh dimakan, kecuali kaki meja ya. Kalau lembut pun ini dimakan gitu ya. Nah, semua yang di lautan boleh dimakan kecuali kapal selam, itu pun dari besi ya, maka itu dibikin kapal selam pempek. Nah, ini karena keserakahan kita ya. Nah, bagaimana kita menghargai ya sifu ya, bersyukur dengan berkah yang kita miliki, menjaga berkah kita. Nah, kemudian selanjutnya, ketika kita sudah menyadari bahwa kita penuh dengan berkah, kita bersyukur dengan, nah kita harus mengakumulasi, ya, menumbuh kembangkan berkah kita, ya, peifu, chongfu, peifu mengakumulasi, menanam, ya, mengakumulasi, ya, berkah kebajikan kita dan menanam berkah kebajikan. Ya. Nah, untuk itu, saya mengajak kita bersama-sama ya, membaca Manggala Sutta. Ya. Tadi baca Manggala Sutta nggak ya? Harusnya saya kasih pesan sponsor ya, suruh baca dulu ya. Halaman 23. Kita mulai dari langsung bagian awalnya, langsung di bait pertama ya. Banyak dewa dan manusia berpikir tentang berkah yang diharapkan membawa keselamatan. Mohon diterangkan apakah berkah utama itu? Tak bergaul dengan orang sesat, bergaul dengan orang bijak, memuja yang patut dipuja, itulah berkah utama. Ya, Buddha sering ya mengatakan tentang pergaulan. Ya, di kitab tentang Winaya buat upasaka-upasika, Sigaloada Sutta. Ya, itu kitab sebenarnya Winayanya upasaka-upasika ya, Anda harus baca. Ya, di dalam Sigaloada Sutta Buddha menggunakan bagian yang sangat besar berbicara tentang pergaulan, tentang sahabat. Ya. Lingkungan mempengaruhi. Ya. Lingkungan sangat mempengaruhi. Ya. Lingkungan yang baik akan menghasilkan yang baik. Ya, kecuali orang yang memiliki mental yang cukup kuat. Ya. Prinsip mental yang cukup kuat, Anda bisa
bisa dalam kondisi seburuk apapun Anda tetap bisa tumbuh di sana. Tetapi mayoritas orang ya berada di lingkungan buruk akan mempengaruhinya. Ya. Nah, kenapa orang menjadi teroris? Ya, kenapa orang menjadi uh, pencuri, menjadi perampok? Ya, karena berada di lingkungan yang tidak baik. Maka itu Brother Nathan ya kita harus memiliki belas kasih ketika Anda melihat waktu itu sedang trennya pengeboman ya, membunuh diri ya. Orang mengutuk orang yang melakukan bunuh diri ya. Tapi beliau mengajak kita untuk berpikir dengan cara yang lain ya. Sebenarnya kita harus memiliki kasih juga kepada pelaku itu. Karena dia dengan kebodohannya melakukan kejahatan. Tapi kenapa dia melakukan kejahatan? Karena dia berada di lingkungan yang tidak baik, tumbuh berada di lingkungan yang tidak baik. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kita tumbuh di lingkungan yang baik. Ya. Nah, jadi tidak bergaul dengan orang sesat, bergaul dengan orang bijak. Ya. Di dalam tradisi Konfusius ada satu cerita ya, ibunya Mencius Mengsi, ya, ibunya Mencius itu ketika Mencius lagi kecil ya dia sampai pindah rumah 3 kali ya. Kisahnya cari seri Mengmu Sanqian ya. Ibunya Mencius sampai pindah 3 kali karena tempat tinggal yang pertama dia malah melihat lingkungannya tidak baik untuk pertumbuhan anaknya ya. Nah, si Mencius ini dia sampai pindah 3 kali mendapatkan lingkungan yang baik untuk anaknya. Orang tua sekarang juga gitu ya, cari sekolah yang baik ya. Nah, tetapi Anda mencari sekolah yang baik juga harus bijak ya. Nah, jangan hanya melihat nama ya, melihat sekolah yang bergengsi, tetapi lingkungan sekolahnya apakah Anda tahu? Ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang sharing dengan saya, dia berusaha untuk mencari sekolah yang terbaik buat anaknya ya. Ada juga tidak ingin anaknya berada di lingkungan sekolah yang agama lain gitu ya. Nah, tetapi sekolah yang sekarang dia masukin, dia masa anaknya jadi kurang sopan kayak gitu, itu karena lingkungan teman-temannya juga ya. Nah, jadi memang orang tua begitu ya. Nah, jadi orang tua yang baik ya, temukanlah cara yang terbaik ya, bagaimana untuk menjaga lingkungan anak-anak kita tumbuh dengan lebih baik. Ya. Bawalah ke sekolah minggu ya, ikut ke atas, ya, ikut sekolah minggu, ikut dengan komisi remaja, komisi pemuda di sini ya, minimal lingkungannya lebih baik. Anda juga perlu menjaga ya, lingkungan pertumbuhan anak-anak Anda, lingkungan pergaulannya ya. Nah, tinggal di tempat yang sesuai telah menimbun jasa kebajikan dalam kehidupan yang lampau, mengarah diri secara benar, inilah berkah utama. Ya. Oleh karena itu kita juga perlu ya menambah kebajikan. Ya, kita bukan bersyukur lingkungan yang kita sekarang miliki ini adalah hasil dari timbunan akumulasi karma baik kita. Ya. Nah, sehingga kebajikan yang kita lakukan membuat kita menjadi lebih baik, membuat setiap generasi menjadi lebih baik. Ya. Bukan hanya timbunan kebajikan kita, juga timbunan dari kebajikan leluhur kita, orang tua kita kan. Maka itu Anda lihat setiap generasi setidaknya dalam kondisi yang damai ini, setiap generasi menjadi semakin baik. Ya. Kehidupan anak-anak Anda sekarang pasti lebih baik dari Anda dulu ya, karena Anda dulu menderita, Anda kasih anaknya yang lebih baik ya. Nah, tapi juga Anda jangan marah kalau anak Anda terus Anda juga harus, maka itu perlu untuk memberikan didikan yang baik ke anak-anak sehingga mereka juga tahu bahwa ini berkah kebajikan mereka juga bisa menghargai ini ya. Nah, jadi jangan nanti Anda cuma marah-marah aja, nanti dijawab sama, dulu ada satu teman marah-marah ke anaknya jawab, ini kan karma saya pi ya. Ya, karma papi kan dulu kayak gitu, karma saya menikmati sekarang ya. Nah, ini berarti nggak salah kan? Nggak salah, tapi ada yang salahnya adalah berarti orang tuanya kurang memberikan pendidikan anak ini untuk bersyukur ya. Nah, bersyukur bahwa ini perjuangan papinya loh ya. Nah, papinya kerja banting tulang sehingga anaknya bisa hidup enak kan. Nah, jadi ini bukan hanya karma baik anaknya, tapi karma baik papinya juga kan. Nah, jadi kita bersyukur bahwa kita hidup dalam kondisi yang baik. Ini
akumulasi kebajikan kita juga akumulasi kebajikan dari orang tua kita, leluhur kita, ya, sehingga kita bisa hidup dalam kondisi yang nyaman, aman, ya. Berpengetahuan luas dan terampil, terlatih baik dalam winaya, ramah tamah dalam berucap, itulah berkah utama, ya. Jadi memiliki berkah ini kita harus memiliki pengetahuan, oleh karena itu perlu terus belajar dan berlatih, tidak berhenti untuk belajar, ya. Orang Tionghoa mengatakan 活到老学到老 gitu ya. Sering kali dengan 3 orang bersama-sama pasti ada satu yang bisa menjadi guru kita. Bahkan anak-anak juga bisa menjadi guru kita, ya. Seringkali Anda juga perlu bisa belajar dari anak-anak Anda kan ya. Minimal kadang-kadang orang tua pakai smartphone juga nanya ke anaknya kan ya. Mau belanja nggak ngerti, cucunya ya yang suruh ngajarin ya. Jadi kita perlu belajar tidak terbatas oleh usia, ya. Berlatih dharma juga demikian, ya. Tidak dibatasi oleh usia, ya. Jangan udah tua saya nggak kuat lagi meditasi, nggak kuat lagi info, ya. Banyak umat Buddha kan juga banyak beralasan ya. Waktu muda mengatakan, masih muda, ngapain kamu belajar dharma, nanti tunggu udah tua aja. Ya. Udah tua alasannya, aduh sudah tidak kuat nanti. Ya. Jadi kapan? Nunggu kehidupan yang akan datang aja. Menyokong ayah dan ibu, melindungi anak dan istri, bekerja bebas dari pertentangan, itulah berkah utama. Ya. Kita memiliki orang tua yang masih memiliki orang tua yang lengkap, kita harus bersyukur. Ya, kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Ya, juga menghargai pasangan Anda, ya, menghargai anak-anak Anda. Nah, inilah berkah. Ya. Berdana dan hidup sesuai dengan dharma, melindungi sanak saudara, berbuat tanpa celah, inilah berkah utama. Nah, bagaimana Anda bisa hidup sesuai dengan dharma? Perlu belajar dharma, ya, perlu mengerti dharma. Bagaimana kita hidup dengan baik, ya, tidak tercela, ya, menjaga moralitas, ya. Nah, menghindari kejahatan dan pantang melakukannya, menjauhi minuman keras, waspada terhadap segala sesuatu. Ya. Nah, ini menjaga habit kita, ya, menjaga habit yang baik, menjaga kesehatan. Nah, di dalam Sigawalada Sutta Buddha juga banyak berbicara tentang ini, ya, tentang minuman keras, tentang kebiasaan-kebiasaan yang buruk, misalnya berjudi dan lain sebagainya. Ya. Nah, bahkan urusan judi ini bahkan di lebih jauh lagi sebelum Buddha di Mahabharata kan juga dikatakan keluarga Pandawa sampai kehilangan satu negaranya hanya karena ditipu judi oleh Sengkuni gitu kan ya. Nah, jadi judi ini adalah suatu kebiasaan yang tidak baik, jadi juga harus dihindari ya. Minuman keras juga demikian ya. Nah, jadi apalagi sekarang ya lebih luas lagi ya, berbagai narkoba dan lain sebagainya ya. Menjaga kebiasaan yang baik ya. Bersikap hormat dan rendah hati, merasa puas dan tahu terima kasih, mendengarkan dharma pada waktu yang tepat, itulah berkah utama ya. Kita perlu menjaga sikap kita ya. Kita nggak boleh rendah diri ya, tapi harus rendah hati ya. Jangan sombong ya. Pinter boleh, jangan kepinteran ya. Pinter harus kan ya, tapi banyak orang kepinteran ya, karena kepinteran jadi sombong ya, merasa dia paling pinter ya. Kok sudah doktor ya, apalagi sekarang ya, S1 bukan apa-apa ya, S2, S3, S22 Samsung ya, S-nya udah banyak ya. Kan pepatah dulu mana belajar dari padi ya, semakin berisi semakin nunduk. Tapi kadang-kadang ini yang menjadi kadang orang semakin belajar dharma malah semakin sombong ya. Aku udah membaca seluruh Tripitaka ya, sudah membaca ya.
Tetapi ya, lu nggak tahu, lu tahu apa gitu kan? Gue lebih tahu ya. Jadi udah meditasi ya. Udah belajar meditasi, sekali duduk bisa 2 jam ya. Setelah keluar dari meditasi, lu nggak meditasi lu nanti masuk neraka lo ya. Berarti ini ada yang salah nih ya. Jadi kita harus bisa penuh dengan rendah hati ya. Berlatih itu untuk ke dalam ya, seperti cermin itu untuk ke dalam ya. Bukan jangan jadi pakuacing ya, jangan jadi cermin yang taruh di depan pintu ya. Untuk orang Tionghoa kan suka taruh cermin di depan pintu ya, untuk apa? Tolak bala ya. Dharma itu adalah cermin yang untuk ke dalam, melihat diri kita ya. Seperti Anda tadi sebelum ke sini habis mandi, udah mandi belum ya? Habis mandi ya, Anda kan pasti bercermin kan ya? Lihat rambutnya ya, yang cewek-cewek ya. Atau jangan seperti dulu ada satu sahabat ya, cerminnya bukan setelah mandi, bangun tidur langsung bercermin dia. Jadi bercermin itu melihat ke dalam diri kita ya, bukan menggunakan itu untuk melihat orang lain ya. Bukan cuma bercermin, dia pakai kamera HP, zoom sampai sebesar-besarnya. Jadi kita harus melihat ke dalam diri kita. Karena ketika kita memiliki sikap ini, kita akan merasa, tadi sudah bicara ya, berpuas dan memiliki rasa terima kasih. Dan kemudian mendengarkan Dharma pada waktu yang tepat ya. Kalau minggu ya, datang ke wihara ya. Tapi sekarang mendengarkan Dharma setiap hari Anda bisa dengerin ya. Anda tinggal cari di YouTube ya, Anda bisa dengerin Dharma. Dan mau belajar Dharma, bukan hanya mendengarkan ya, tapi juga baca ya, baca buku-buku ya. Di bawah ada Karania ya. Bantu ya, buku baru tolong dibeli ya. Karena saya sendiri belajar Dharma dari membaca sih ya. Jadi kita yang kita dapatkan dari ceramah memang sangat terbatas, apalagi ceramah-ceramah umum seperti ini. Ya, kecuali Anda mengikuti kelas-kelas Dharma yang sistematis, ya kita akan lebih memahami ya ajaran Buddha berbicara tentang apa. Kita memiliki kesempatan, kita harus mau belajar. Ya. Baru-baru kemarin ada satu bapak-bapak ya pengusaha yang sibuk sekali ya, tiba-tiba termotivasi ya, nyari satu suhu yang lain, terus direkomendasi ke saya mau ngatur jadwal untuk belajar Dharma. Ini suatu hal yang luar biasa ya. Seorang yang sangat sibuk, dan saya selama ini belajar agama Buddha coba tahu pai-pai aja. Ya, tiba-tiba dia termotivasi ingin tahu lebih dalam lagi. Ini suatu hal yang baik. Ya. Nah di wihara kita juga sebenarnya kan kita juga sering adakan kelas Dharma ya, KDAB ya, ada beberapa kursus Dharma yang sistematis. Ini suatu kesempatan untuk kita mau untuk terus belajar Dharma. Sabar dan responsif terhadap koreksi, mengunjungi para pertapa, membahas Dharma pada waktu yang tepat, itulah berkah utama. Ya. Sabar, responsif terhadap koreksi. Ya. Kita harus senantiasa siap untuk menerima kritik, gitu ya. Ketika ada yang memberikan masukan, saran, ya, makin terbuka. Jangan bebal ya, merasa paling benar ya, nggak mungkin salah. Ya, kita pasti ya. Sehingga kritik-kritik itu juga harus kita terima dengan baik. Ya. Tentu ya, ketika kita sendiri mau memberikan saran kepada orang lain juga harus menggunakan bahasa yang tepat. Ya, menggunakan bahasa yang tepat, lihat kondisi ya. Seringkali kita sangat gampang menjadi kritikus ya, pengkritik. Tetapi ketika dikritik sama orang lain langsung nutup diri ya. Firewall-nya langsung terbangun ya. Orang IT bilang langsung bangun satu firewall, tembok yang tinggi ya, tembok virtual ya, nggak bisa masuk ya. Mengunjungi para pertapa, membahas Dharma pada waktu yang tepat.
Ya, sering diskusi dharma, ya, bertemu dengan anggota sangga, diskusi dharma, ya. Jadi itu kesempatan yang baik. Mengendalikan diri dan hidup suci, melihat kebenaran mulia dan merealisasi nirwana. Nah, ini udah kalau di Manggala Sutta kita bisa melihat ya, dari bait awal sampai akhir itu membawa kita perlahan-lahan ya, mulai dari hal-hal yang duniawi, pergaulan, ya, moralitas, sampai terakhir bait terakhir ini adalah sudah merupakan jalan pembebasan, ya. Yang di Manggala Sutta ini adalah dari jalan duniawi, ya, bagaimana kita kalau di Mandarin disebut Rencin Sanfa, ya, bagaimana jalan yang membawa kita menjadi manusia yang baik, jalan yang membawa kita ke alam-alam kebahagiaan, sampai di bagian-bagian akhir mengajarkan jalan pembebasan, ya. Di bab ini sudah berbicara jalan pembebasan, mengendalikan diri, hidup suci, melihat kebenaran mulia, merealisasi nirwana. Nah, merealisasi nirwana syaratnya adalah bagaimana kita mengendalikan diri dan hidup suci, brahmacari, ya. Tentu kita, sebagian besar di kita, terutama Anda hidup duniawi, ya. Hidup duniawi bagian ini memang belum, tapi kita menjadikan sebagai aspirasi kita ke depan suatu hari. Saya sebagai umat Buddha, saya sebagai siswa Buddha, suatu hari saya akan merealisasi nirwana. Mungkin belum tapi saya sudah menanamkan benih-benih ini. Ya, oleh karena itu, sesekali kita juga perlu untuk berlatih. Ya, maka itu di dalam tradisi Buddhis ada tradisi uposatha. Ya, di mana di dalam tradisi uposatha ini, sebagai perumah tangga melatih 8 sila, ya, melatih hidup brahmacari. Ya, jadi ini seperti pelan-pelan kita melatih ke sana. Ya. Kemudian ketika mengalami kondisi duniawi, batin tidak tergoyahkan, tanpa kesedihan, tanpa noda, dan merasa tentram dan berkah. Itulah berkah utama. Ya, jadi berada dalam kondisi duniawi tapi tidak tergoyahkan. Ya. Nah, ini sudah suatu bicara state of mind nirwana, state of mind orang yang sudah mencapai kesucian. Ya. Nah, bagaimana kita hidup di dunia tapi tidak tergoyah oleh dunia. Nah, ini suatu kondisi yang ingin kita capai. Ya. Nah, seringkali seperti teratai tumbuh dari lumpur tapi tidak ternodah oleh lumpur. Ya. Gampang ya mengatakannya, tapi kebanyakan kita belepotan lumpur kan. Oleh karena itu kita menyadari bahwa kita masih jauh dari kehidupan suci, kita butuh praktek, kita butuh berlatih. Ya. Nah, justru itu yang memotivasi kita. Kita masih gampang tergoyah. Ya. Orang ngomong sedikit aja kita udah bisa marah. Ya. Seperti kisah Su Tongpo dengan temannya sama Chansi, lupa namanya, ya. Ini sering berdiskusi dharma dan selalu Su Tongpo yang kalah di kisah Zen itu, ya. Dia saling balas puisi gitu, ya. Tapi si guru dharma ini sengaja ya nulis, ya, Su Tongpo nulis puisi yang bagus ya supaya dapat komentar yang bagus dari guru dharma ini. Guru dharma temannya Su Tongpo ini terus Fangpi, kentut, gitu. Terus dikirim balik ke dia, marah dia langsung nyebrang sungai, naik ke gunung, ke wihara. Lalu guru Chan ini mengatakan, ini kentut yang luar biasa bisa mendorong Anda naik ke sini gitu ya. Jadi seringkali kan kita gampang sekali terpancing oleh emosi. Kita udah buat baik ya, terus dicelah sama orang, wah udah emosinya meluap-luap. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita masih jauh dari sini kan, kita masih jauh dari dalam kondisi batin yang tidak tergoyahkan oleh kesedihan tanpa noda, tentram. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus berlatih. Kadang-kadang latihan kita bagus, kita bisa lebih tenang, ya, dikritik orang, dimarahin orang, walaupun kita tidak salah, kita bisa, walaupun ada dongkol masih muncul, ya, tapi kita tidak terlalu lama. Nah, inilah butuh latihan. Nah, tapi kadang-kadang ketika
dalam kondisi yang latihan kita belum cukup baik, ya, kita gampang sekali terpengaruh. Ya. Oleh karena itu, menyadari ini, ya, menyadari yang timbul dalam batin kita, yang membuat kita perlu untuk terus ya, memiliki satu pegangan, memiliki satu metode, memiliki satu latihan dharma yang bisa kita pegang untuk menjaga batin kita tetap tenang dan damai. Ya. Dengan melakukan hal ini, di mana saja tidak terkalahkan, kemanapun mereka pergi selalu selamat. Inilah berkah utama. Ya. Nah, jadi menyadari ya bahwa kita hidup dengan penuh berkah, kita kemudian timbulkan rasa syukur, sehingga kita menghargai ya series kita sifu, menghargai berkah yang kita miliki, sehingga kita tidak menyia-nyiakan ya berkah kebajikan yang kita miliki. Ya. Nah, kemudian kita juga harus memupuk dan menanam berkah kebajikan. Banyak caranya. Salah satu yang saya sampaikan hari ini adalah yang ditulis Buddha disabdakan Buddha di dalam Manggala Sutta. Ya, bagaimana kita menjaga ya, kita berkah kebajikan ini tertumbuh ya. Karena sebenarnya sudah ada, kita sudah penuh dengan berkah. Nah, hanya kita perlu terus menjaga, menumbuhkannya sehingga dapat tumbuh berkembang. Oke, ini saja yang ingin saya sharingkan pada pagi hari ini menjelang siang ya. Selanjutnya di sana kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada, kita sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Selamat siang, Bante. Saya mau tanya, kalau misalnya menjadi manusia itu adalah berkah, kenapa pada saat orang meninggal kita doanya semoga mereka terlahir di alam surga seperti itu? Enggak, semoga mereka terlahir di alam manusia gitu loh, Bante. Terima kasih. Betul ya. Tetapi buat kebanyakan orang ya pengen mendengarkan sesuatu yang indah. Doa itu pengen mendengarkan yang indah-indah. Ya. Mendengarkan doa yang indah-indah. Kalau semoga terlahir jadi manusia lagi ya. Kayaknya datar aja ya, garing ya. Walaupun ya kalau saya membacakan doa, saya semoga terlahir di dalam kondisi yang lebih baik. Saya tidak bicara alam mana ya, kondisi yang lebih baik. Ya, tetapi kalau kita bicara doa tentu bahasanya yang indah. Ya, terlahir di alam sorga juga nggak ada salah. Boleh-boleh saja. Ya, walaupun saya katakan tadi sorga usia panjang adalah suatu hambatan. Ya, tetapi Anda jangan ke sorga-sorga Brahma lah ya. Nah, kebanyakan Anda kayaknya nggak nyampe deh ya ke sana. Ini ada yang udah masuk jana belum di sini? Jangan-jangan ada yang udah masuk jana. Kalau Anda belum bisa masuk jana, Anda nggak bisa sencang sentin, nggak bisa terlahir di alam Brahma lah ya. Paling banter terlahir di alam Satu Maharajika atau Timsa ya. Itu juga karmanya harus cukup baik. Kalau nggak Anda terlahir di sana jadi OB. Ya. Tukang bersihin ya. Tukang masak di sana ya, tukang nyapu ya. Jadi dayang-dayang ya. Nah, kalau mau terlahir di alam sorga jadi dewi-dewi yang dilayani, karmanya harus cukup baik ya. Nah, kalau enggak Anda cuma jadi apa? Ada kalau nonton film dewa-dewa ya, nah, jadi cuma tukang doang, tukang megang kipas aja ya. Atau tukang jadi prajurit aja ya. Kalau nanti perang dengan Asura Anda mati dulu gitu ya. Nah, jadi itu keadilan ya, Buddha bilang itu adil kan, sesuai dengan kebajikan yang Anda tanamkan ya. Nah, oleh karena itu kalau mau ke alam surga bangun aspirasi yang baik ya. Kalau mau ke alam surga minimal Anda harus bisa teraspirasi terlahir di surga Tusita dalam, karena di sana ada siapa? Di surga Tusita dalam ada siapa? Maitreya
Ya, ada Bodhisattva Ajita yang nanti akan menjadi Buddha Maitreya. Ya, ingat ya, tusita dalam bukan tusita luar ya. Ya, surga tusita dalam Buddhisme Mahayana dibagi dua ya. Tusita dalam adalah tempatnya Bodhisattva Maitreya, ya. Tusita luar tempat para dewa-dewa yang biasa. Di tusita dalam adalah Bodhisattva Nagarjuna, adalah Mahabhiksu Xuanzang, ada Xun Laosang, ada Tao Xuan Li Si, ya. Ada banyak guru-guru besar ya. Telah beraspirasi terlahir di sana. Belajar dengan Bodhisattva Maitreya, terlahir di nanti ketika Bodhisattva Maitreya turun, terakhir ikut turun mendengarkan Dharma. Atau Anda mau lebih jauh lagi ke galaksi yang lain, ya ini kasih dekat ke tempat Buddha Amitabha, ya. Nah, tempat Buddha Amitabha ada di mana? Sukawati, ya. Sukawati ada di mana? Anda baca Amito Jing, ya. Di Amito Jing pembukaan mengatakan 10,000 亿 fotu dari sini ke arah barat ada satu dunia namanya Sukawati. 10,000 fotu, 10,000, 1 triliun, 1 triliun negeri Buddha. Satu negeri Buddha itu berapa? 1 galaksi, ya. 1 triliun galaksi dari sini. Jaraknya berapa jauh? Nggak tahu lah, berapa juta tahun cahaya dari sini. Ada satu planet namanya Sukawati. Di sana ada seorang Buddha bernama Amitabha. Yang mau ke sana, Elon Musk belum bisa, ya. Tapi Anda info bisa. Di dalam Qingtu Faman dikajarkan seperti itu, ya. Anda nggak mau ke Amitabha, nggak mau lah, saya mau ke Yao Sifo. Saya balik kali ya. Yao Sifo, Besaja Guru. Tempatnya di mana? Tanah suci yang lain namanya Liuli Guang Qingtu, ya, tanah suci Waijuria. Ya. Tanah suci beda dengan surga, ya. Nah, itu nanti topik yang lain, ini tentang kosmologi Buddhis. Ya. Kalau pakai bahasa modern galaksi, ya. Udah galaksi yang lain, ya. Bukan planet yang lain, ya, galaksi yang lain. Ya. Oke, ya. Jadi terakhir dalam alam surga nggak jadi masalah, ya. Tetapi harus terakhir dalam surga yang benar, ya. Kalau jadi surga cuma jadi dayang, ya ngapain, ya. Oke, ya. Ada lagi satu pertanyaan terakhir. Siang Bante, nama Daya, saya mau tanya, untuk dalam kehidupan sekarang ini, memungkinkan nggak kita untuk masuk dalam surga atau dewa, atau mungkin harus mengalami kehidupan berkali-kali lagi untuk mencapai alam dewa atau Buddha, Bante? Untuk kehidupan sekarang ini, memungkinkan nggak kita untuk mencapai alam surga, atau harus kehidupan untuk berkali-kali lagi untuk mencapai alam yang lebih baik, Bante? Untuk kehidupan sekarang, ya. Sekarang dalam yang dimaksud itu adalah kelahiran setelah kematian atau kehidupan kita masih dalam fisik ini merealisasi surga. Mungkin kalau itu tentu mungkin, ya, tergantung, kan kita bicara hukum karma, ya, hukum sebab dan akibat. Kalau Anda ingin terlahir di alam surga, Anda tanam sebab-sebab untuk terlahir di sana. Ya, Buddha kan mengatakan sebab-sebab terlahir di alam surga, Anda melakukan menjalankan 5 sila, menjalankan 10 kebajikan, ya, uci, sesan. Nggak harus perfect seberapa, dan memupuk para karma baik, ya, memupuk parami. Tergantung akumulasi karma kamu seberapa banyak, Anda akan terlahir ke surga. Tergantung surganya, ya. Tadi yang saya katakan, kalau karma kamu biasa-biasa aja, ya paling satu maharajika jadi tukang jaga pintu, ya, tukang jaga gerbang. Nah, kalau karma kamu cukup baik, ya, mungkin kamu jadi anaknya salah satu pejabat di sana, ya,
Nah, jadi seperti itu, ya, tergantung akumulasi kebajikan kita. Nah, tetapi untuk bisa menghadirkan surga, ya, jangan nunggu setelah mati. Ya. Nah, dalam tataran filosofi yang lebih dalam lagi, 10 ya, 10 tingkatan, ya, itu adalah bicara state of mind kita, batin kita. Batin kita itu setiap hari kadang-kadang di alam sorga, kadang-kadang di alam manusia, kadang-kadang bisa jatuh ke alam peta, kadang bisa jatuh ke alam asura kan? Nah, di dalam Awatam Saka membaginya menjadi 10, ya, dari yang paling bawah neraka sampai yang paling atas sama Sang Buddha, ya, 10 tingkatan. Ya, Anda cari sendiri. 10 tingkatan ini bisa berupa alam, tapi bisa dasa dhamma datu, ya, sefaci, ya, dasa dhamma datu. Datu ini alam, ya. Sefaci bisa alam ini bisa berupa alam mana? Saya lebih, para guru besar lebih melihat ini sebagai alam batin kita. Ya. Nah, Anda sekarang lagi happy ikut kebaktian, Anda dalam kondisi mungkin bagian besar di alam sorga tadi, ya. Nah, tapi nanti pulang, ya, istri Anda ngoceh-ngoceh, ya, Anda langsung jatuh ke dalam alam asura, pengen marah, ya. Nah, terus nanti pulang, ya, ada iklan muncul, ya, Shopee, ya, nah, Anda jatuh ke alam peta, ya, keserakahan muncul, ya, nggak puas-puas, pengen yang banyak-banyak, ya. Nah, tiba-tiba pulang, ya, dapat SMS dari pacar, kita putus, ya. Nah, galau setengah mati, langsung jatuh ke alam neraka, ya. Nah, jadi batin kita bisa ke alam manapun. Nah, kalau mau ke alam surga, jaga batin Anda senantiasa dalam kondisi yang happy, kondisi yang gembira, kondisi yang penuh rasa syukur. Nah, lebih jauh lagi, Anda mau ke alam para Buddha, Anda jaga batin Anda seperti Buddha, ya. Nah, dengan meditasi, ya, dengan menjaga sehingga tidak banyak sintongin, tidak banyak bentuk-bentuk pikiran yang muncul, ya. Nah, Anda bisa bersentuhan langsung dengan kebudayaan, bersentuhan langsung dengan nirwana, ya. Nah, di salah satu buku dari Terbitan Karania dari Bante Wajramedi kan kita bisa bersentuhan langsung dengan nirwana dalam kondisi sekarang pun, ya. Nah, jadi sufasi 10 dasa dhamma datu ini adalah bisa kita realisasi di saat ini. Nah, Anda evaluasi sendiri, ya. Nah, batin Anda lebih sering berada di 3 alam menderita atau di 3 alam bahagia atau di 4 alam pembebasan, ya. Alam arahat, alam paceka, alam sama sambuddha, alam bodhisattva atau alam sama sambuddha. 4 alam pembebasan ini kayaknya jarang-jarang, ya. Nah, tapi kita seringkali di 6 jalur kehidupan ini berulang-ulang, ya, bolak-balik setiap hari. Ya, nah, jaga batin. Nah, jadi agama Buddha berbicara semua muncul dari pikiran. Nah, oleh karena itu jaga batin kita, jaga pikiran kita. Oke. Terima kasih kepada Bante Yana Gupta. Semoga Dhammadesana di pagi hari ini membawakan berkah seperti temanya dari Bante, berkah. Semoga kita mengetahui dan juga memahami arti berkah itu sendiri. Sebagai ucapan terima kasih, marilah kita bersama-sama berlutut untuk menamaskara kepada Bante satu kali. Anggota Sangga akan meninggalkan ruangan, umat dipersilakan berdiri, saling berhadapan dan bersikap anjali.
Umat dipersilakan duduk kembali. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana yang telah disediakan. Kasih Buddha Maha Suci, berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat Ratna. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian. Kepada tim kesenian kami persilakan. Tes. Nama Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kami dari tim kesenian akan membawakan sebuah lagu dengan judul Tekad Siswa Sang Buddha. Kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian bisa dipersilakan untuk menyanyi bersama. Terima kasih. Tiada yang abadi, maka jangan tinggi hati, terlebih lupa diri. Dalam hidup ini
skema hidup ini. Jangan putus asa, jangan gampang menyerah, walau seribu bala mendera hidup kita. Takkan pernah goyah tekad siswa Sang Buddha menghadapi dunia, berpegang pada damai. Jangan putus asa, jangan gampang menyerah, walau seribu bala mendera hidup kita. Takkan pernah goyah tekad siswa Sang Buddha menghadapi dunia, berpegang pada damai. Terima kasih. Nama Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih pada tim kesenian. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan dibawakan oleh pemimpin kebaktian. Dibuka kesempatan untuk para sahabat yang ingin mengikuti latihan memimpin kebaktian Mahayana Liamkeng setiap Rabu jam 7.30 sampai jam 9 di Baktisala Utama Wihara Ekayana Serpong. Untuk info bisa menghubungi Ibu Meme di 0817-888-183. Pengumuman yang berikutnya, kami mengajak sahabat Chan terkasih untuk kembali berlatih secara tatap muka di One Day Chan, sehari meditasi Chan bersama Bante Yanaguta Stafira. Berikutnya, pukul 9 sampai pukul 4 bertempat di ruang Bodhigaya, itu untuk yang berlatih One Day Chan. Kemudian Puja Bakti Mandarin Liamkeng setiap hari Minggu pada tanggal 15 Januari pukul 8.30 sampai jam 9.30 di Bakti Usaha Utama Wihara Ekayana Serpong. Berikutnya, menjambut tahun baru Imlek 4721 tahun 2023, Wihara Ekayana Serpong membuka kesempatan kepada semua umat untuk menyalakan lampion Imlek yang akan dinyalakan setiap hari malam Imlek sampai dengan Cap Gome. Puja Bakti, pendarasan sutra dan penyalaan lampion akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Januari tahun 2023 pukul 9 sampai pukul 10. Bagi umat yang ingin melakukan pemasangan lampion, silakan menghubungi front office dengan Mega dengan nomor telepon 0818 0292 6368. Dana pemasangan lampion juga dapat disalurkan melalui rekening BCA atas nama Yayasan Triyawardana Indonesia di rekening BCA 80151289999. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Selanjutnya, marilah kita membacakan parita Etawata. Sebanyak jasa. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Etawata ceambehi sambantang punyan sampadang sabe dewa anumodantu sabah sampati siddhya. Etawata ceambehi sambantang punyan sampadang sabe buta anumodantu sabah sampati siddhya.
etawata ce amehi sambantang punyan sampadang sabe sata anumodantu sabba sampati siddhya akasata cebumanta dewa naga mahidika punantang anumodicwa cirang rakantu lokasati akasata cebumata dewa naga mahidika punantang anumodicwa cirang rakantu Indonesia indang won nanti nang hontu sukita hontu natayo indang won nanti nang hontu sukita hontu natayo indang won nanti nang hontu sukita hontu natayo dewa wasantu kalena sasa sampati hotu ce pito bawantu loko ce raja bawantu damiko akasata cebumata dewa naga mahidika punantang anumodicwa cirang rakantu wihara ekayana serpong akasata cebumanta dewa naga mahidika punantang anumodicwa cirang rakantu sasanang akasata cebumanta dewa naga mahidika punantang anumodicwa cirang rakantu desana akasata cebumanta dewa naga mahidika punantang anumodicwa cirang rakantu no guru akasata cebumanta dewa naga mahidika punantang anumodicwa cirang rakantu sang paranti sadu sadu sadu. Umat berlutut dan bersikap anjali. Namaskara. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang Sama Sang Buddha Bhagawa
Budang Banggawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmai. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang namami. Namo Sang. Sabe Satta Bhavantu Bhavantu Sukitata. Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Buddhaya.